Coba bayangkan situasi ini sejenak ya. Ada seorang hakim federal menatap tajam gitu dari atas meja hijaunya, terus dia menuntut dokumen hukum yang ya sangat krusial lah untuk kelanjutan sebuah kasus pidana. Tapi pengacara pemerintah yang berdiri di depannya ini, Pengacaranya nggak bawa apa-apa kan? nah bener, nggak bawa apa-apa, nggak ada berkas, nggak ada tim pendukung di belakangnya, bahkan ya pengacara tersebut mulai menangis di tengah ruang sidang, memohon ke hakim itu buat ya penjarain dia aja saat itu juga, karena dia udah sama sekali nggak sanggup lagi nanggung tekanan yang ada. Itu kedengarannya kayak film banget sih. Iya, kayak naskah film Hollywood kan, tapi kenyataannya itu bukan. Itu adalah momen nyata yang terdokumentasi dari dalam ruang sidang Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ. Maksud saya kita nggak lagi ngomongin satu atau dua pengacara yang lagi stres atau bad hair day di kantor gitu. Kita lagi ngomongin keruntuhan operasional dari ya sebuah institusi yang secara historis itu Sangat presisi ya kan? betul mesin peradilan paling presisi di dunia yang tiba-tiba macet total. Nah, itulah tepatnya yang bakal kita bedah di sesi kita kali ini. Jadi buat Anda yang lagi dengerin, selamat datang. Di sesi bedah mendalam kali ini, kita akan menyelami tumpukan informasi dari sebuah video YouTube oleh saluran bernama Midas Touch. Di sana ada wawancara mendalam dengan mantan jaksa federal tingkat atas, Harry Litman. Ya, dan inti pembahasannya itu lumayan mencengangkan sih. Sangat mencengangkan. Klaimnya adalah tentang eksodus besar-besaran. Dibilang sekitar separuh dari total pengacara di Departemen Kehakiman atau DOJ itu keluar selama masa pemerintahan Trump. Tapi tunggu sebentar. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu hal yang sangat penting untuk saya perjelas ke Anda semua. Soal netralitas kita ya. Tepat sekali. Sumber materi yang kita pakai hari ini, jujur aja, itu punya nada dan retorika politik yang sangat-sangat kuat. Belak-belakan banget lah. Tapi misi kita di sini sama sekali bukan untuk memihak. Kita nggak akan memvalidasi pandangan partisan dari pembuat konten tersebut. Setuju banget, kita harus tinggalin politiknya di luar pintu. Betul. Fokus kita murni membedah fakta operasionalnya, menguji klaim struktural yang mereka sebutkan, dan memahami secara persis bagaimana sih mesin penegak keadilan sebesar ini bisa sampai gagal beroperasi. Jadi, tanpa perlu basa-basi lagi, oke, mari kita urai ini. Kita mulai dari skala masalahnya dulu. Boleh? Realitanya di lapangan itu gini, ketika sebuah institusi penegak hukum kehilangan, katakanlah ribuan staf utamanya dalam waktu yang sangat singkat, dampaknya itu nggak peduli Anda dari partai apa. Dampaknya langsung kerasa pada jadwal sidang, pada berkas yang numpuk, dan ya pada kemampuan negara memproses hukum itu sendiri. Dan angka yang disebut di sumber ini gila banget sih. Oh, ekstrim. Ekstrim banget. 5.000 sampai 10.000 pengacara DOJ dilaporkan mengundurkan diri. Oh wow, 10.000. Iya, dan itu belum termasuk ribuan staf pendukung, kayak asisten paralegal, tenaga administrasi, mereka juga ikut-ikutan keluar. Oke. Biar Anda yang dengerin bisa ngebayangin ya, mari kita coba visualisasikan skala dari hilangnya 5.000 sampai 10.000 pengacara ini. Bayangkan Anda punya sebuah rumah sakit besar di pusat kota. Terus tiba-tiba separuh dari total dokter bedahnya itu memutuskan untuk berhenti kerja di hari yang sama. Operasi pasti langsung berhenti total kan? Pasti, pasien terus datang ke UGD, kecelakaan terus terjadi, tapi karena dokter bedahnya nggak ada, manajemen rumah sakit terpaksa narik staf administrasi atau nggak tahulah ahli gizi gitu ke ruang operasi, terus nyerahin pisau bedah ke mereka. Nah, dalam konteks hukum federal, pasien di UGD itu adalah kasus-kasus kriminal dan perdata yang membanjiri pengadilan tiap harinya. Jadi pertanyaannya, apakah ini sekedar masalah birokrasi biasa atau ini sebuah kelumpuhan sistemik? Yang menarik di sini adalah hilangnya staf itu bukan cuma soal statistik angka ya. Ini soal hilangnya kapasitas operasional dasar. Karena sistem pengadilan federal itu nggak peduli kalau departemen Anda lagi kurang orang. Mereka nggak ada toleransi ya? Nggak ada sama sekali. Aturan main di tingkat federal itu sangat kaku, sangat mekanis. Ada yang namanya hak atas peradilan yang cepat, ya kan? Ada tenggat waktu buat masukin dokumen yang dihitung dalam hari bahkan jam. Kalau jaksa pemerintah lewat tenggat waktu buat ngerespons mosi dari pihak pembela,
hakim bakal langsung ngebatalin kasusnya. Langsung dibatalkan. Hakim nggak akan ngasih kelonggaran cuma karena maaf yang mulia saya nggak punya asisten. Nggak bisa gitu, dan sumber kita ini menyoroti contoh yang sangat spesifik terkait kasus penahanan imigran. Oh ya, yang sumber itu pakai bahasa yang cukup tajam itu ya. Mereka nyebut fasilitas penahanan imigran itu sebagai kamp konsentrasi rezim Trump. Tapi ya mengesampingkan retorika politik itu, klaim operasional di baliknya tuh bener-bener ngejutin sih. Iya, karena secara prosedural kan begini, ada banyak terdakwa di fasilitas penahanan itu yang menyewa pengacara kan? Betul, dan pengacara-pengacara ini ngajuin mosi hukum ke pengadilan federal. Kayak mosi buat pembebasan atau minta peninjauan penahanan. Secara aturan, DOJ itu wajib banget hadir dan ngasih argumen balasan. Minimal ya nyerahin dokumen penolakan lah. Tapi nyatanya DOJ nggak melakukan apa-apa. No, mereka biarin mosi itu nggak terjawab karena ya secara harfiah nggak ada staf yang tersisa di kantor buat ngetik, neliti, atau ngajuin dokumen balasan itu. Dan ini membuktikan kelumpuhan itu nyata. Maksud saya, kasus-kasus yang akhirnya dibatalkan ini kan mungkin aja ngelibatin orang yang emang harusnya ditahan demi keamanan publik. Atau sebaliknya, orang yang emang harusnya dibebaskan karena penahanannya cacat hukum. Tapi karena nggak ada yang ngerespon sistemnya jadi mati ya. Pajak Anda yang dengerin ini, yang mendanai sistem peradilan, ya ibaratnya kebakar sia-sia. Mesin birokrasinya macet. Dan kepanikan institusional inilah yang akhirnya mendorong petinggi DOJ saat itu buat ngambil langkah yang bisa dibilang sangat putus asa. Langkah putus asa yang ujung-ujungnya malah bikin kekacauan yang jauh lebih parah ya kan. Di mana mereka mulai nambah lubang staf ini dengan siapa aja yang punya gelar hukum. Kayak pas ruang sidang mulai kosong, sumber kita nyebutin DOJ mulai narik pengacara militer yang biasa disebut JAG itu ya. Iya, JAG, Judge Advocate General. Nah itu. Sama narik pengacara dari divisi-divisi sipil yang nggak ada hubungannya sama sekali sama proses pengadilan pidana. Dan taktik ini tuh analoginya kayak ngambil seorang ahli hukum pajak yang seumur hidupnya cuma duduk di balik meja meriksa regulasi pajak. Terus tiba-tiba Anda lempar dia ke pengadilan pidana federal buat nuntut kasus kartel narkoba bersenjata. Itu lompatan yang jauh banget. Jauh banget. Lengkap dengan aturan pembuktian saksi, prosedur penyadapan yang mereka nggak ngerti. Atau ngambil perwira militer yang biasa di pengadilan militer, dipaksa argumen di depan hakim sipil federal. Tunggu dulu. Saya harus ngeberhentiin Anda di sini. Sebagai orang yang ngelihat ini dari luar ya, logika itu terasa sedikit membingungkan buat saya. Maksud saya bukankah hukum ya hukum? Nggak sesederhana itu. Tapi kan mereka sama-sama lulusan sekolah hukum ya kan? Udah belajar dasar yang sama, terus pengacara militer JAG ini, mereka tuh perwira yang cerdas, disiplin, punya pengalaman nanganin kasus kriminal di militer. Kenapa mereka nggak bisa sekedar baca manual prosedur pengadilan federal pas weekend, terus Seninnya langsung adaptasi dan sidang kayak biasa? Kenapa ini dianggap mustahil? Logika Anda itu masuk akal kalau kita nganggap semua pengadilan pakai bahasa yang sama. Tapi kenyataannya nggak gitu. Pengadilan pidana federal itu beroperasi di bawah kerangka kerja yang sangat tebal, sangat rumit. Namanya aturan prosedur pidana federal. Oke. Belum lagi ditambah ribuan preseden dari putusan hakim-hakim sebelumnya. Aturan tentang gimana bukti itu dikumpulin, gimana saksi itu diinterogasi, dan yang paling penting, ada yang namanya Brady material. Apa tuh Brady material? Itu kewajiban jaksa untuk nyerahin semua bukti yang bisa meringankan terdakwa ke pihak pembela. Dan aturannya itu sangat spesifik, nggak kena lampung. Salah dikit, kasus batal. Oh, wow. Nah, di sisi lain, pengacara militer itu pakai aturan yang beda total. Mereka pakai Uniform Code of Military Justice atau UCMJ. Standar pembuktiannya beda, hak terdakwanya beda, cara interaksi sama hakim militernya juga beda banget. Oke. Saya mulai paham. Jadi ini ibarat mindahin seorang pilot pesawat komersial Boeing yang udah pengalaman banget, tiba-tiba ditaruh di dalam kokpit jet tempur F-16 di tengah pertempuran gitu ya. Analogi yang sangat tepat. Iya kan? Pilot komersial itu tahu teori aerodinamika, dia tahu cara baca altimeter, tapi instrumen di depannya bereaksi beda. Tombol-tombolnya punya fungsi mematikan kalau salah tekan. Dan aturan tempur di udara itu bahasa yang sama sekali belum pernah dia pelajari. Bener banget.
kalau pilot Boeing itu dipaksa manuver menghindar tanpa latihan berbulan-bulan, iya pesawatnya bakal jatuh. Dan itulah kecelakaan yang terjadi di ruang sidang federal yang diceritain tadi. Pantesan sampai ada yang nangis minta dipenjara ya? Iya, ketika pengacara perdata atau militer ini tiba-tiba dihadapkan sama hakim federal yang minta justifikasi hukum dengan standar yang mereka nggak ngerti, hakim tuh lah bakal maklum. Hakim federal tuh terkenal sangat nggak sabaran kalau pengacaranya nggak siap. Tekanan mentalnya pasti luar biasa. Pasti. Tekanan psikologis karena ketidaktahuan inilah yang bikin insiden pengacara nangis tadi. Mereka dikirim ke garis depan pertempuran hukum tanpa amunisi, tanpa peta, dan ya tanpa instruksi apa-apa. Dan saat solusi internal pakai staf beda divisi ini meledak di muka mereka, DOJ beralih ke taktik yang sebenarnya lumrah banget sih di dunia korporat swasta. Mereka coba nyelesain masalah pakai duit. Nah, ini dia, taktik lempar uang. Iya, lempar uang ke masalahnya. Tapi menurut analisis Harry Litman di video ini, strategi finansial ini justru ngebongkar betapa butanya para petinggi DOJ saat itu terhadap budaya institusi mereka sendiri. Ada tahu strategi terbarunya apa? Mereka nawarin bonus penandatanganan sebesar $25.000 Amerika pakai uang pajak, cuma biar ada orang yang mau ngelamar. Disinilah bagian yang benar-benar ironis. Buat profesi di luar sana, bonus $25.000 itu kan gila banget, insentif yang luar biasa narik. Tapi di ekosistem hukum elit, ini yang Litman sebut sebagai kegagalan pemahaman yang epik. Kenapa bisa gitu? $25.000 itu kan gede loh. Karena DOJ itu secara historis bukan tempat orang nyari kekayaan. Ini tuh institusi bergengsi. Posisi di sana diperebutkan sama lulusan terbaik dari sekolah hukum elit kayak Harvard, Yale. Kumpulan talenta paling elit ini biasanya diincar firma hukum swasta raksasa dengan gaji awal $180.000 sampai $250.000. Di tahun pertama itu ya? Betul, tahun pertama. Tapi lulusan brilian ini malah konsisten nolak gaji $1,4 juta itu demi kerja di DOJ yang gajinya jauh-jauh lebih kecil. Kadang di bawah $100.000. Disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya. Ini memunculkan pertanyaan besar. Apa yang bikin orang waras rela buang duit ratusan ribu dolar gitu aja? Jawabannya simpel sih. Pengalaman sidang, otonomi, dan prestis ngelayanin publik. Kalau di firma swasta raksasa, pengacara muda itu mungkin 5 tahun pertamanya cuma disuruh duduk di ruangan tanpa jendela. Baca ribuan halaman dokumen ya? Iya, baca dokumen doang. Nggak pernah sekalipun ngomong di depan hakim. Tapi di DOJ, pengacara muda di tahun pertamanya udah bisa berdiri di pengadilan, mewakili pemerintah Amerika Serikat, hadap-hadapan sama pengacara top swasta. Pengalaman itu nggak ternilai harganya. Oh, pantesan. Harry Litman bahan cerita sebuah anekdot yang merangkum dinamika ini dengan sangat bagus. Waktu dia masih muda, kerja jadi jaksa federal, dia harus mewawancarai seorang kandidat untuk posisi di bawah dia. Dan tebak siapa kandidatnya? Siapa tuh? Mantan mentornya sendiri. Hah? Serius? Serius. Mentornya ini seorang partner senior yang udah sangat sukses, udah kaya raya dari firma top di San Francisco. Wanita yang secara finansial udah punya segalanya ini, rela ngelamar kerja di posisi entry level di bawah Litman dan bilang, ini adalah pekerjaan impian saya. Oh, wow. Itu ditambah fakta bahwa mantan Direktur FBI Bob Mueller pernah ninggalin gaji $5 juta di swasta buat balik jadi jaksa biasa, itu benar-benar nunjukin ada sebuah ekosistem motivasi yang unik banget ya. Sangat unik. Uang bukan motivasi utama mereka. Kalau saya boleh bikin analogi lagi nih, ini tuh kayak Anda nyoba-nyuap relawan pemadam kebakaran pakai kupon diskon. Bayangin sekelompok pemadam kebakaran paling elit, mereka rela masuk gedung yang mau rubuh dan kebakar, bukan karena dibayar mahal kan, tapi karena panggilan jiwa, misinya. Tepat. Terus kepemimpinan kacau, relawan elit ini pada keluar. Buat narik orang baru, manajemen malah nempel brosur janjiin, gabung yuk, dapat kupon bensin gratis atau bonus uang tunai nih. Kalau Anda narik orang pakai duit $25.000, Anda tuh lagi merekrut profil orang yang sama sekali salah, bukan? Bener banget. Pas Anda nawarin insentif uang receh ya, dalam ukuran mereka itu receh, Anda nggak lagi narik orang yang peduli sama misi keadilan, Anda narik tentara bayaran. Tentara bayaran, istilah yang pas. Iya.
Karena Anda ngubah motivasi intrinsik, kebanggaan itu jadi sekedar transaksi. Bonus $25.000 itu kayak sinyal keputusasaan dari DOJ. Kayak ngumumin ke seluruh dunia hukum, lingkungan kami lagi toksik banget nih, nggak terarah, jadi kami harus nyuap kalian biar mau kerja di sini. Dan talenta top nggak bakal mau dong ke sana? Tentu enggak. Talenta hukum papan atas yang harusnya direkrut buat nanganin korupsi korporat atau kriminal internasional, mereka malah menjauh. Akibatnya, DOJ cuma narik orang-orang yang ya memang lagi kesusahan nyari kerja di tempat lain. Nah, hal ini ngarahin kita ke konsekuensi jangka panjangnya. Dan buat Anda yang dengerin, disinilah kenapa ini relevan buat Anda. Kita nggak cuma ngomongin masalah HRD atau rekrutmen staf di Washington DC. Kita lagi ngomongin matinya sebuah budaya kelembagaan. Betul, dan efek dominonya tuh ngeri. Sumber kita ngerinci banget efek hilangnya talenta senior ini. Ketika seperempat atau setengah dari pengacara veteran ini pergi, mereka bawa sesuatu yang sangat vital, yang nggak pernah ditulis di buku teks manapun. Sesuatu yang disebut sebagai memori institusional. Dan jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, memori institusional dalam penuntutan hukum itu adalah inti dari keadilan itu sendiri. Hukum kan bukan cuma soal jago baca pasal ya. Iya, bukan sekedar hitam putih di atas kertas. Ada yang namanya prosecutorial discretion atau kebijaksanaan penuntutan. Itu seni, beneran seni. Untuk tahu kapan sebuah kasus itu harus dituntut dengan kekuatan penuh dan kapan sebuah kasus itu justru nggak perlu dituntut karena buktinya lemah atau nggak adil buat si terdakwa. Naluri ya jadinya. Betul, naluri dan empati hukum. Dan itu cuma bisa dipelajari sama jaksa muda dari bimbingan langsung mentor senior mereka bertahun-tahun di ruang sidang. Tapi masalahnya sekarang, mentor-mentor itu udah nggak ada. Mereka udah pada resign. Di video Litman itu ngasih gambaran yang, bikin merinding sih. Pengacara muda yang masih ijo, tiba-tiba didorong maju buat ngambil keputusan krusial tanpa ada pengaman sama sekali. Nggak ada yang ngebimbing. Nggak ada. Dan yang lebih parahnya, sumber itu mengklaim kekosongan bimbingan ini malah diisi sama tekanan politik dari atas. Pengacara muda ini dibilangin, masuk sana ke ruang sidang. Tapi awas ya, jangan sebut argumen ini, jangan singgung topik itu, cuma demi ngamanin kepentingan presiden saat itu. Ini kan merubah DNA organisasi secara total ya. Sangat total. Kalau kita bandingin sama sejarahnya, pergeserannya tajam banget. Di sumber ini sempat diingatkan soal eranya Jaksa Agung Janet Reno. Oh iya, era Janet Reno. Pesannya gimana waktu itu? Pesan utamanya ke seluruh pengacara DOJ itu simpel tapi dihormati banget. Dia bilang, Departemen Kehakiman ada di sini untuk melakukan hal yang benar. Do the right thing. Anda evaluasi fakta, lihat hukumnya, dan lakuin yang benar, tanpa mikirin siapa yang lagi duduk di Gedung Putih. Independen banget ya? Banget. Tapi ketika memori institusional itu hilang bareng keluarnya 10.000 orang tadi, prinsip dasar lakuin hal yang benar itu digantikan sama budaya birokrasi, budaya bertahan hidup, staf yang sisa cuma mikirin gimana caranya biar nggak dimarahi atasan, atau gimana caranya nyenengin atasan yang punya agenda politik. Oke, nah buat Anda yang dengerin dari tadi dan mikir, terus kenapa? Saya bukan pengacara, saya juga bukan kriminal yang mau disidang, ngapain saya peduli sama kekacauan di DOJ? Jawabannya sederhana. Keadilan itu mahal, tapi ketidakadilan itu jauh lebih mahal. Setuju, uang pajak pembayar pajak taruhannya. Tepat. Uang pajak Anda dipakai buat biayain departemen ini, supaya mereka bisa nangkap koruptor, jaga hak sipil, mastiin pasar bebas berjalan adil. Kalau institusi ini diisi sama orang yang nggak punya pengalaman, yang nggak sanggup ngelawan pengacara korporat jutaan dolar di pengadilan, maka perlindungan buat Anda sebagai konsumen, pekerja, itu bakal runtuh. Dan resiko salah tangkap jadi tinggi. Bener banget. Resiko orang biasa kejebak tuntutan hukum yang keliru jadi naik tajam. Cuma karena nggak ada lagi jaksa senior yang bisa nepuk pundak si jaksa muda terus bilang, tunggu, kasus ini nggak ada dasarnya, jangan dilanjutin. Itulah esensi kerugian buat publik. Menghancurkan budaya integritas itu bisa terjadi sekejap mata. Pas kondisi kerja jadi toksik, orang-orang berintegritas itu bakal jadi kelompok pertama yang packing barang dan pergi. Ninggalin mesin peradilan di tangan orang yang cuma nebak-nebak mau mencet tombol apa ya? Betul. Dan kalau kasus dibatalkan karena telat ngajuin berkas, yang rugi bukan cuma jaksanya, tapi korban kejahatan yang nggak dapat keadilan. Gila. Jadi, mari kita tarik benang merah dari obrolan kita hari ini. Kita mulai dari angka yang susah dipercaya ya. Hilangnya ribuan pemikir hukum terbaik yang bikin ruang sidang lumpuh.
Terus kita lihat gimana kepanikan bikin DOJ naruh orang militer dan perdata ke pertempuran hukum yang salah sampai bikin mereka nangis di depan hakim. Sama paradoks $25.000 tadi. Nah ya, taktik nyogok pakai bonus $25.000 yang malah ngebuktiin mereka buta sama nilai abdi negara bahwa prestis itu lebih tinggi dari sekadar cek gaji. Dan akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa kerugian terbesarnya bukan cuma jumlah orang yang pergi, tapi hilangnya independensi dan kebijaksanaan dari institusi penegak hukum ini. Dan realitas operasional ini menyisakan satu pemikiran provokatif buat direnungkan. Kalau kita asumsikan bahwa pemimpin akan terus berganti dan krisis ini pasti berlalu, tantangan yang sesungguhnya itu baru aja dimulai. Gimana tuh maksudnya? Gini, ngebangun budaya pelayanan publik, di mana para jenius hukum rela motong gaji gede demi ngelakuin hal yang benar, itu butuh waktu beberapa generasi. Pertanyaannya, kalau sebuah institusi udah ngalamin eksodus brutal dan kehilangan ingatan institusionalnya dalam hitungan tahun, butuh berapa dekade buat yakinin talenta-talenta elit itu buat kembali percaya dan mau kerja di sana lagi? Ngancurin reputasi itu cuma butuh satu keputusan buruk, tapi ngebangun ulang integritas itu butuh pembuktian bertahun-tahun. Sebuah teka-teki yang benar-benar menuntut perhatian kita semua ya. Karena masa pembangunan kembali, itulah masa di mana keadilan kita paling rentan lumpuh. Oke, terima kasih banyak buat Anda yang udah nemenin kami menyelami anatomi dari krisis ini. Selalu ingat, di balik setiap tajuk berita politik yang berisik, selalu ada mesin operasional manusiawi yang patut kita bedah. Teruslah kritis, pertanyakan apa yang ada di balik layar, dan sampai jumpa di sesi bedah mendalam kita selanjutnya.